Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Safrizal, STM MMKOM. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Peran Teknologi dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas di Masa Pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 7 terlebih dahulu. Izinkan saya sendiri Ferry Ferdiansyah, yang kedua ada Beni Safira, yang ketiga Valiatari Sekarseta, dan yang terakhir Bahriansyah Irlandi. Peran teknologi dalam membangun SDM yang lebih berkualitas di masa COVID-19. Perkembangan teknologi pada era modern saat ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sangat berpengaruh besar terhadap kemudahan dan kelancaran dalam mengirim suatu informasi atau pengolahan data dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Dengan fungsi teknologi informasi sebagai pengumpulan, pengambilan, pengolahan, penyebaran, penyimpanan, dan penyajian informasi akan memudahkan proses manajemen personalia untuk mengatur sumber daya manusianya dengan baik dan cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sekar. Silakan, terima kasih. Selanjutnya, perkembangan teknologi menyokong peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas di masa COVID-19. Perkembangan teknologi menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk menunjang sumber daya manusia yang berkualitas. Pada masa pandemi ini, hampir seluruh kegiatan perusahaan dilakukan dari rumah atau work from home. Karyawan dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin untuk mempermudah perusahaan, menjaga keseimbangan dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya manusia secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak buruk untuk beberapa lapangan pekerjaan di masa yang akan datang karena dapat digantikan dengan adanya teknologi yang semakin hari semakin inovatif. Saya Beni Safira, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Interaksi dan integrasi digital pada tenaga kerja. Sesuai dengan instruksi kebijakan pemerintah mengenai perkembangan situasi terkait dalam mencegah dan meminimalisir penyebaran dan mengurangi resiko COVID-19, menyebabkan aktivitas rekrutmen dan orientasi tenaga kerja berubah, umumnya dilakukan secara offline dan berganti menjadi tes online. Manajemen sumber daya manusia harus lebih mengandalkan teknologi untuk memperhatikan produktivitas tenaga kerjanya dalam proses penilaian kinerja karyawan. Contohnya, melakukan interaksi digital kepada tenaga kerja seperti menguji pengetahuan teknologi dan melakukan pengajaran secara terstruktur dan mengeksplorasi dan mengukur pengalaman karyawan secara virtual. Penguasaan teknologi manajemen sumber daya manusia akan memastikan tenaga kerja memiliki keahlian dan daya adaptasi yang baik untuk kesiapan perusahaan dalam menghadapi perubahan di masa depan. Integrasi digital dalam meningkatkan keterampilan di bidang teknologi akan memberikan kesempatan dalam mencapaikan strategi sumber daya manusia, mendorong efisiensi sumber daya manusia dan dampak usaha. Perusahaan pastinya akan terus bereksperimen untuk menjaga kesejahteraan, koneksi, kolaborasi yang baik agar memberikan kepuasan terhadap karyawan sehingga mengoptimalkan tujuan perusahaan. Strategi dan tantangan pemimpin di SDM di bidang teknologi. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pekerja rumah secara langsung mempengaruhi kinerja karyawan, seperti kelengkapan kerja dan komunikasi. Untuk itu diperlukan strategi-strategi yang mengantisipasi dan mengatasi kendala-kendala yang ada. Poin pertama ada menjalankan kerja jarak jauh.
Dari kerja jarak jauh ini ada penyampaian ekspektasi dengan jelas dan terbuka dalam menormalisasikan dampak nyata krisis dalam perusahaan. Selanjutnya ada memberikan kepercayaan terhadap karyawan dalam melakukan pekerjaannya untuk menjadi lebih produktif. Selanjutnya ada meningkatkan pengguna teknologi seperti teknologi WhatsApp, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Poin kedua ada mengelola produktivitas karyawan. Melakukan pengecekan secara rutin dan teratur dengan cara mengirim berkas melalui email, WhatsApp, dan sebagainya. Selanjutnya ada menetapkan ekspektasi kinerja dengan mengirimkan kesepakatan dan jadwal agar karyawan mengerti akan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Selanjutnya ada tawarkan dukungan dan dorongan emosional untuk meningkatkan semangat kerja karyawan atau tim. Yang ketiga ada upskilling for digital. Upskilling for digital ini menyangkut melakukan inovasi berkelanjutan dan pertumbuhan budaya, memicu rasa ingin tahu dan minat karyawan untuk terus belajar agar tetap kompetitif di pasar. Selanjutnya ada konsisten, melakukan pelatihan training atau learning tools, mendorong peningkatan produksi kerja pegawai dalam upaya mencari solusi dan mengambil tindakan atas permasalahan dengan adanya tujuan bersama. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.